Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepior Mercy and Banksma. Selamat sore sobat inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Sore hari ini kita sudah kedatangan pembicara. Beliau adalah owner dari Banyu Biru Coffee. Ya, kita kenalan terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Alhamdulillah ya Pak. Mungkin kenalan dulu biar lebih enak ini Pak. Ya, saya dengan Ari dari Banyu Biru Coffee. Kita bergerak di kedai coffee shop di Serang. Alhamdulillah sih sudah berjalan 3 tahun ya di Serang. Tapi sementara ini kan tempatnya sekarang ada di Dalung. Ada di dalam. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, di kesempatan sore hari ini kita akan banyak bicara mengenai cara unik meningkatkan bisnis kafe ini. Ya. Manggilnya enaknya Ari, Bang Ari ya. Ari. Oke Bang, nih tentunya memang bisnis kafe ini bukan menjadi salah satu bisnis yang juga bisa secara mudah digandrungi ya. Betul. Kalau bukan melalui tips atau mungkin cara-cara uniknya dalam proses peningkatan bisnis abang nih selama 3 tahun berjalan ini, mungkin ada tipsnya ya. Jadi bisnis kafe ini kalau dibilang sudah besar sih enggak juga kita ya, masih berproses lah ya. Banyak juga kafe-kafe dan 2 tahun 3 tahun terakhir ini rasanya di Serang luar biasa perkembangan kafe-kafe. Banyak sekali nih dengan segala macam keunikannya. Cuman balik lagi kita dalam segi bisnis, jangan kita melihat sesuatu itu dari berdasarkan orang lain. Gue pengen punya kafe, gue pengen seperti itu, seperti ini. Padahal kalau kita ngomong masalah kafe, kita harus punya unique selling point sendiri menurut saya. Jadi kalau kita ngomong di ilmu marketing ya, kita kan ada 4P ya, Philip Kotler mungkin kalau buat teman-teman yang di marketing tahu ya, ada product, price, place and distribution, juga ada promotion di situ. Jadi ya kita harus tekankan dulu produk yang mau kita jual itu apa, ya kan, keunggulan yang kita punya dari produk itu apa, ya dibandingkan dengan produk-produk lain di tempat yang sejenis kondisinya. Baru kita atur lagi masalah harga. Serang ini kalau dibilang sudah maju iya, tapi kalau dibilang secara umum masih suka nawar kan. Jadi, kopi cuman segelas biasanya 3.000, mau dijual 15.000 kan nggak gitu. Nah, dari segi pricing ini juga harus kita agak sedikit sensitif posisinya. Nah, cuman kita juga harus jelaskan bahwa kopi yang kita jual di sini juga bukan kopi-kopi yang sasetan ya. Mungkin juga sudah banyak lah berkembang di Serang ini kopi-kopi yang kedai-kedai kopi yang menjual kopi-kopi benar yang kita dari awalnya dari petaninya, itu kita ada proses edukasi di situ, edukasi dari hulu sampai ke hilir mengenai kopi yang kita tampilkan. Sana ya. Iya. Ternyata memang butuh prosesnya Bang ya. Pasti. Beda ya mungkin karakter masyarakat. Masyarakat Kota Serang lah khususnya ya. Gitu. Umum sih sebenarnya umum lah, tapi ya balik lagi. Sama lah kalau kita ngomong di Pasar Baru atau Pasar Rau lah kita ngomong. Di situ kan berjejer orang jualan baju tuh. Iya. Ya kalau kita ngomong rezeki sebenarnya sudah ada yang ngatur. Tinggal bagaimana kita menjemput rezeki tersebut dengan cara kita. Jangan seperti di sebelahnya jualan baju pink. Kita lagi ngetrend baju pink, kita jual baju pink juga. Ya orang nggak akan melihat kita sesuatu yang berbeda. Apa bedanya? Akhirnya orang akan timbul penawaran. Tapi kalau di sana lagi pink, kayaknya tren di sini kalau pink dipadukan dengan biru, bagus kali ya. Orang akan melihat ke situ. Bang, sebenarnya filosofinya apa sih? Kenapa harus dinamakan dengan Biru, ya? Banyu Biru Coffee deh? Karena banyak yang nanya. Kalau kopi kan hitam, harusnya banyu ireng ya. Jadi kebetulan sebelum di Serang 3 tahun terakhir ini saya lama di Bali. Jadi ada 9 tahun lah di Bali. Ada sebuah desa di situ yang menginspiratif saya untuk namanya Desa Banyu Biru. Desa Banyu Biru. Dan di tempat lain ada juga, kalau nggak salah di daerah Pandeglang sana juga ada desa wisata Banyu Biru tuh ya. Lebih ke sana. Terus kalau kamu filosofi, Banyu Biru itu kan identik sama laut, ya kan. Nah, laut itu kalau kita sudah nyemplung, ya harus bergerak. Kalau nggak bergerak kita
tenggelam. Iya, Oh, iya, ya, iya. lebih ke situ. Yang kedua, misalnya Kang siapa tadi? Kang Faiz. Kang Faiz ya. Kang Faiz bilang, Kang Ari, tuh di laut isinya ada sampahnya tuh. Iya, iya. Terus ada lagi bilang, oh jangan ke situ, di situ ke sana aja di laut, di dalam laut itu ada harta karunnya. Nah, kita kalau hanya mendengarkan apa kata orang, hanya berdiri di pantai, nggak akan tahu apakah benar itunya adalah harta karun atau sampah posisinya. Nah, jadi pada saat saya nyemplung, kita nyemplung, pada saat itu ternyata oh bener harta karun, alhamdulillah. Kalaupun ternyata kita nyemplung bener kata Bang Faiz bahwa udah bilangin tuh sampah kan jangan nyemplung. Iya. Ini maka kita mati nggak penasaran. Iya. Kita udah nyoba. Iya, iya. Mungkin lebih ke sana dari sebelumnya. Dapat juga ya filosofi. Sebenarnya kalau Bang Ari ini asli dari Kota Serang atau mungkin Asli itu apa? asli tempat tinggal Tempat- atau tempat lahir? Nah, saya bingung saya nih. Saya lahir di Jakarta. Jakarta. Saya kecil di Pematang Siantar. Saya sunat di Banyuwangi. Saya besar di Surabaya. Kebetulan istri saya orang asli Serang. Asli Jadi orang Serang. balik ke sini dan semenjak kuliah 2004 itu saya lulus udah keliling ya ke sempat tinggal di NTT 2 tahun, di Bali 9 tahun dan lain sebagainya baru ke sana. Jadi kalau dibilang asli itu bingung saya. Oh. Takut dibilang orang Jakarta tapi ke Jakarta nyasar. Iya, iya. Itu kira kayak gitu. Jadi anak Indonesia lah Nusantara lah kita. Iya. Makanya kan ada Nusantara otentik. Bang, kenapa sih abang harus memilih bisnis kopi yang katanya sebenarnya ini bisnis rente-rente deh gitu? Karena nggak kelihatan untungnya Nggak gitu. kelihatan untungnya. Bisnis yang tidak kelihatan untungnya tapi punya equipment yang mahal katanya gitu ya maksudnya kan. Enggak juga. Alhamdulillah kita sebulan 100 kilo keluar. 100 kilo. Luar. Jadi gini, tidak hanya kopi, semua bisnis yang kita jalanin, kalau pada saat kita menganggap itu ada sebuah receh, itu akan menjadi receh. Nah, pada saat itu menjadi suatu yang emas ya kita akan lihat itu sebagai emas dan kita akan mengupayakan bisnis kita menjadi sebuah emas buat kita. Luar biasa, boleh. Nah, terus Banyu Biru ini sebenarnya brand marketnya menjual tempat, kenyamanan tempat atau lebih banyak memang orientasinya kepada kualitas. Kita ini PSK, PSK. petugas Jokowi. Jangan negatif dulu. Oh, Jangan negatif. Jadi gini, Iya. pada saat kita ngomong coffee, di situ ada coffee shop, di situ ada resto, di situ ada entertain atau bar. Itu kan bisnis yang berbeda. Nah, di Banyu Biru ini kita coba combine semuanya. Jadi mungkin pernah lihat ngintip-ngintip di IG atau di Facebook Banyu Biru ya. Jadi kita tetap makanya namanya tetap Banyu Biru Coffee, bukan Banyu Biru Resto atau Banyu Biru cafe, karena soul kita memang di kopinya. Tapi di situ kita juga menjual menu-menu resto. Ada sop buntut, ada rabek juga, harus cobain ntar kesana. Ada rabek dan lain sebagainya. Dan kita combine lagi dengan entertain, yaitu live musik setiap malam. Jadi kita cuma mau buktikan aja bahwa bar, entertain, musik, cafe itu tidak selamanya negatif. Bahwa dengan kopi tanpa harus ada alkohol kita bisa happy. Lebih ke arah sana. Jadi kita combine, kita coba combine semuanya. Luar biasa. Nih Bang, artinya memang kalau kita berbicara mengenai kafe di Kota Serang mungkin nggak seindah seperti di Kota Bandung. Bang. Iya, betul. Jadi gandrungan tingkat dari masyarakatnya juga tinggi. Nah, mungkin ada kelemahan tersendiri Bang. Enggak juga, kalau kita bilang kelemahan itu gini, di Serang ini unik yang tadi kita bilang ya. Jadi mau pakai alpat, mau pakai hammer, tetap kalau cari makan mah ke perahu cari senggol, cari pasar dulu, bener kan sih? Ya kan? Kalau kita lihat di pasar tuh, itu bukan mobil-mobil atau motor jelek loh, kadang-kadang mobil-mobil mewah juga mampir situ. Tapi kalau mau bergaya atau kelihatan eksklusif, pasti larinya ke Tangerang dong. Iya. Ya kan ke BSD. Nah, jadi itulah yang menjadi salah satu yang menjadi semangat kita juga di Banyu Biru Tim ini untuk gimana ya caranya membuat sebuah tempat yang nyaman, segmentasinya bisa masuk semuanya dan mengakomodir semua kebutuhan mulai dari coffee shop, resto. Jadi orang nggak perlu jauh-jauh. Gitu. Cuman memang Banyu Biru belum punya rumah, kita masih pindah-pindah nih sekarang masih ngontrak-ngontrak tempatnya. Cuman ya kalau nggak gitu kan nggak asik, nggak semangat kita. Jadi kita ada target, ada tujuan. Nah, jadi dengan konsep tadi itu bahwa keunikan Kota Serang itu ya justru kalau kita sudah jualan selesai ya nggak ada semangat dari itu.
Itu kita merubah sesuatu yang belum ada menjadi ada, itu yang begitu. Luar biasa ya. Dan dalam proses perjalanannya Bang, mungkin masyarakat kita tuh banyak yang suka menggandrungi minat-minat itu kan, mungkin dirasa pedas, kemudian juga dirasa dingin, gitu. Panas dan dingin. Nah, Banyu Biru ini menjadi salah satu juga tempat yang berbeda dari mungkin tempat-tempat yang lain. Apa sih pembedanya dari Banyu Biru sebenarnya? Kita coba tadi kualitas produk. Produk. Kita sajikan kopi-kopi, terutama kopi dulu kita bicarakannya, dari hampir seluruh Indonesia. Ya kan, terutama kita sedang kembangkan sekarang kopi dari Banten nih. Ini kita punya kopi dari Cinangka. Di Cinangka itu ada dari Desa Mekarsari sama dari Cikolelet, ya kan, terus dari Baduy Bukit Buru, Baduy, terus ada dari Mancak, bahkan kita lagi proses lagi nih yang dari Tahura Rakyat. Orang nggak tahu ada kopi di sana kan? Kita coba kembangkan. Jadi kita proses kopinya mulai dari pengembangan dari petani. Kita edukasi ke beberapa petani, rekan-rekan petani kita bagaimana menjadikan produk yang baik, yang cocok untuk dijual di kedai atau di kafe. Nah, sama dengan masakan. Kalau masakan kebetulan yang megang istri. Nah, ya kita coba selera masyarakat kita apa sih? Di sini nih suka yang manis pedes ya, manis pedes ya, agak abu-abu antara makanan Jawa Tengah sama makanan Sumatera kan di sini kan. Jadi pada saat kita menyatakan sebuah kerja di sebuah bisnis F&B ya, food and beverage, ya kita harus bisa menyesuaikan ke kesukaan atau minat dari masyarakat ya. Jadi kita berani kasih garansi nih. Kalau bila ada seduhan kopi kita atau masakan kita tidak nyaman di konsumen, kita ganti baru. Bukan gratis 100%. Justru gratis. Karena kita tertarik, kita bikinin baru lagi. Kita bikin baru. Jadi kemungkinan gini, karena SOP-nya kalau di minuman kan di saya, kalau SOP di masakan di istri. Nah, kita coba delegasikan ke anak-anak. Anak-anak kan kita dari nol semua nih, dari barista sama chef dan segala macam dari nol semua. Mungkin mereka ada yang kurang bumbunya. Tapi juga pembelajaran juga, kita minta maaf ke customer-nya kalau ada yang tidak nyaman, kita kembalikan lagi. Kita bikinkan saya yang masak atau saya istri yang masak atau saya yang seduh kopinya. Bang, ada pertanyaan nih yang masuk nih. Alhamdulillah, jadi kita enak nih kontrolnya. Ini dari Ibu Haja Ais Roysatul Huriah. Beliau adalah salah satu ini nih ketua DPD Srikandigan, generasi anti narkotika nih. Di mana itu katanya tempatnya, Bang? Di Dalung. Di Kampung Dalung. Kalau mau masuk dari Samsat Lama, posisinya 600 meter sebelah kanan. Silakan mampir Ibu, kami tunggu. Gerakan anti narkotika dan kita support. Alhamdulillah. Oke, di kesempatan kali ini juga kita masih memberikan kesempatan untuk teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di live comment ya, nanti kita bisa bacakan secara langsung komen-komen dari para pendengar yang ada di rumah. Di kesempatan sore ini kita bareng dengan Bang Purwaindra. 100 orang, 90 orang nyebut nama saya pasti salah. Gitu. Udah biasa. Udah biasa. Ya, Purwaindra Ari Yulianto. Beliau adalah salah satu owner dari Banyu Biru ya. Hari ini kita membahas cara unik meningkatkan bisnis kafe ya. Tadi Bang kita sudah menyapa juga teman kita yang sempat bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya juga nanti bisa langsung memberikan komen di bawah ya. Lanjut lagi nih Bang. Siap. Nah, Banyu Biru tentunya juga di Kota Serang sudah mulai bermunculan banyak juga kafe-kafe yang berbaur dengan kopi ya. Cuma memang sekarang lagi ngehits ya. Gitu. Apa sih yang membuat ngehits sebenarnya kalangan kopi di masyarakat Kota Serang ini sebenarnya? Jadi kalau menurut kami tuh salah satu indikasi majunya sebuah kota itu bertumbuhnya kedai atau kafe. Karena apa? Berarti di situ sudah ada pertumbuhan ekonomi yang bagus, masyarakat punya spend money untuk nongkrong. Nah itu berarti perekonomian sebuah kota tersebut maju nih. Nah itu kita dari kalau nggak salah sekarang di Kota Serang aja mungkin udah hampir 80 kedai kayaknya. 80 kedai. Ciracas Bayan Jalan itu aja udah sampai ke Puri ada 11 kedai. Banyak. Jadi ya positif menurut saya. Positif dan
dari kedai-kedai kopi itu apabila semuanya berkomitmen untuk memajukan kopi-kopi Nusantara, khususnya kopi-kopi yang dari Banten, dan itu juga berdampak ke masyarakat di daerah juga, di kabupaten, jadi penunjangnya juga. Karena apa? Mereka kan semangat untuk memproduksi produk yang bagus dengan harga yang baik. Tentunya itu ditopang sama yang namanya modal besar dong Bang. Iya. Kalau modal kecil bisa nggak sih sebenarnya? Bisa. Saya alhamdulillah Banyu Biru sudah supporting pembukaan kedai 8. Modalnya antara 10 sampai 20 juta. Jadi masih bisa jalan. Jadi jangan khawatir. Jadi image bahwa kafe itu equipment mahal, iya, tapi kita bisa coba lihat kan tergantung tempatnya juga, sama tergantung segmentasi pasar mana yang mau kita tuju. Jadi tidak semuanya harus mahal. Bahkan kalau ngomong angkringan kelas 5 juta sudah siap buka bisa. Iya. Ayo buka.